Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Deden Hidayat. Jadi di video kali ini kita akan mencoba membahas mengenai nilai mutlak. Jadi apa itu nilai mutlak? Di sini kita misalkan terdapat suatu bilangan real yaitu X. Jadi nilai mutlak dari X itu notasinya adalah seperti ini nih. Oke. Nah, kemudian nilai mutlak dari X itu didefinisikan. Jadi kalau tadi notasi dari mutlak itu adalah seperti ini. Jadi dia didefinisikan akan bernilai X untuk X-nya itu lebih dari sama dengan 0. Kemudian bernilai negatif X untuk X-nya itu kurang dari 0. Nah, artinya apa? Sebetulnya artinya itu adalah nilai mutlak dari suatu bilangan positif atau 0 ya, karena di sini X lebih dari sama dengan 0 adalah bilangan itu sendiri. Namun, jika nilai mutlak dari bilangan negatif yang kedua nih, X kurang dari 0, maka nilainya itu adalah lawan dari bilangan negatif itu. Oke, saya berikan contoh ya. Misalkan di sini contoh yang pertama, nilai mutlak dari 5. Nah, karena 5 ini dia bernilai positif, maka nilai mutlak dari 5 itu adalah sama dengan 5. Kemudian yang kedua, nilai mutlak dari negatif 2. Nah, negatif 2 itu kan dia masuk ke dalam yang kedua ini kan. Karena dia kurang dari 0, maka kita menggunakan ini nih. Maka ini negatif, negatif 2. Berarti negatif ketemu negatif, dia sama dengan positif. Kemudian saya contohkan lagi nomor 3. Misalkan min 15. Maka min 15 ini dia termasuk ke dalam yang kedua juga karena dia X-nya kurang dari 0. Maka nilainya itu adalah min 15, jadinya dia sama dengan 15. Oke. Kalau ini kita sudah paham, kita akan coba beberapa soal terkait dengan definisi nilai mutlak. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, di sini disuruh digunakan definisi dari nilai mutlak dalam menentukan nilai mutlak dari X plus 2. Oke. Berarti mutlak dari X plus 2 itu dia terdapat dua kemungkinan. Nah, kemungkinannya itu apa? Kemungkinan yang pertama, dia akan bernilai tetap, yaitu dia akan bernilai X plus 2. Kemudian kemungkinan yang kedua, dia akan bernilai negatif dari X plus 2. Atau ini kalau kita jabarkan, dia sama dengan min X min 2. Nah, di sini kan ada syaratnya nih. Syaratnya apa? Syaratnya untuk yang atas kan dia harus X lebih dari sama dengan suatu bilangan. Kita belum tahu bilangannya berapa ya. Kalau yang bawah itu X kurang dari sama dengan suatu bilangan juga. Nah, bagaimana cara menentukan batasnya di sini? Nah, caranya itu adalah nilai dari X plus 2 kita samakan dia dengan 0. Jadi X plus 2 disamakan dengan 0, maka X dia sama dengan 0 dikurangi dengan 2, yaitu dia sama dengan negatif 2. Maka di sini itu adalah negatif 2, di sini juga negatif 2. Nah, itu adalah cara menentukan nilai mutlak dari X plus 2 dengan menggunakan definisi. Nah, ini tuh sebetulnya nanti akan kita gunakan dalam menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak. Oke, untuk contoh yang kedua, di sini kita disuruh menentukan nilai mutlak dari X min 3 dengan menggunakan definisi. Jadi kita tuliskan terlebih dahulu
mutlak dari X min 3. Maka ini juga terdapat dua kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama, dia akan bernilai X min 3. Kemungkinan yang kedua itu bernilai min dari X min 3. Jadi jangan lupa ya, kita kasih tanda kurung. Nah, oke, untuk syaratnya bagaimana? Untuk syaratnya, yang ini kan X lebih besar dari suatu bilangan di sini. Yang ini X kurang dari suatu bilangan. Nah, untuk menentukan suatu bilangan ini, caranya sama, yaitu X min 3-nya kita sama dengankan dia dengan 0. Maka X min 3 kita sama dengankan 0, maka X itu sama dengan 0 ditambah dengan 3. Maka dia sama dengan 3. Maka di sini kita tuliskan 3, di sini juga 3. Oke, kita ke contoh yang ketiga. Untuk contoh yang ketiga, di sini disuruh menentukan nilai mutlak dari 2x plus 3. Oke, kita tuliskan terlebih dahulu nilai mutlak dari 2x plus 3. Itu terdapat dua kemungkinan juga ya. Kemungkinan yang pertama itu 2x plus 3. Kemungkinan yang kedua itu adalah min 2x plus 3. Jangan lupa ya tanda kurungnya. Kemudian di sini ada syaratnya. Syaratnya apa untuk X-nya? Jadi kita tuliskan di sini X lebih dari sama dengan, di sini kita belum tahu berapa. Yang ini X kurang dari, nah di sini juga kita belum tahu. Oke, kita akan cari bilangan tersebut, yaitu dengan cara 2x plus 3-nya kita sama dengankan dia dengan 0. Maka 2x itu sama dengan min 3 ya. Maka X-nya itu sama dengan min 3 dibagi dengan 2. Maka syaratnya di sini itu adalah min 3 per 2. Di sini juga sama, min 3 per 2. Nah, itu cara menentukan nilai mutlak dengan menggunakan definisi. Nah, coba teman-teman. Nah, silakan teman-teman coba gunakanlah definisi untuk menentukan nilai mutlak dari minus 2x ditambah dengan 5. Oke, nanti teman-teman coba tuliskan jawabannya di kolom komentar. Oke, kemudian pada video berikutnya kita akan mencoba mempelajari mengenai persamaan nilai mutlak. Di mana untuk persamaan nilai mutlak sendiri, di sini saya bedakan atas 5 bentuk. Kok bisa dibedakan atas 5 bentuk? Karena penyelesaian dari setiap persamaannya itu berbeda-beda. Kalau kita perhatikan persamaan yang pertama, dia itu mutlak dari suatu fungsi X sama dengan suatu bilangan. Kemudian kalau soal nomor 2, mutlak itu di sini juga sama dengan mutlak. Yang ketiga, itu bagaimana jika ada mutlak, kemudian dikurangi dengan suatu mutlak, suatu fungsi, tapi dia ada bilangan di luarnya nih. Kalau nomor 2 kan nggak ada bilangan yang di luar nilai mutlak. Kemudian yang keempat, itu bagaimana menyelesaikan jika bilangan di dalam nilai mutlaknya itu sama. Kalau di sini X plus 7, X plus 7. Kemudian untuk tipe yang kelima, itu bagaimana jika terdapat X yang di luar nilai mutlak. Nah, nomor 6 sebetulnya itu sama seperti nomor 3, tapi di sini terdapat 3 nilai mutlaknya. Nah, ini akan kita ulas pembahasannya pada video berikutnya. Jadi, bagi teman-teman yang tidak ingin tertinggal updatean terbaru, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya. Oke? Oke, semoga video kali ini bermanfaat dan terima kasih.